Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba mensimulasikan untuk dengan 5 ini FM transistor ya. Ini ada gambar rangkaian FM transistor. Kita teori dulu. Ya, pemancar FM atau FM transistor. Tujuan dari kita simulasi ini adalah selama percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip kerja pemancar FM, menginterpretasikan bentuk gelombang pada rangkaian pemancar FM, dan mengukur tegangan sinyal pada rangkaian FM. Ya, bagian yang terpenting dari suatu pemancar adalah modulator atau alat yang berfungsi ya untuk memodulasi. Ya, yang berfungsi sebagai pemroses bersatunya sinyal informasi dengan sinyal gelombang atau carrier. Diketahui sinyal audio dapat dibawa oleh sinyal pembawa dengan cara memodulasikannya. Sistem pemodulasi ini juga banyak metodenya, seperti yang sering kita dengar, yaitu modulation amplitude dan modulation dari sudut angular atau angular modulation, amplitude modulation, dan yang ketiga adalah frequency modulation ya. Yang takut modulasi fasa dan modulasi frekuensi. Modulasi fasa atau PM adalah modulasi sudut yang sudut fasa pembawanya disimpangkan dari nilai dasar sebesar satu besaran yang sebanding dengan amplitude sinyal modulasi. Jadi dapat disingkat, pada PM ada perubahan fase yang sebanding dengan sinyal modulasi. Frekuensi modulation adalah modulasi sudut yang frekuensi saat dari gelombang sinus pembawanya menjadi menyimpang dari frekuensi pembawanya dengan suatu perbandingan terhadap nilai saat gelombang modulasi. Yang akan dibahas secara ringkas di sini adalah mengenai frekuensi modulasi atau FM ya. Frekuensi modulasi mempunyai permasalahan teoritis dan praktis yang lebih kompleks dibandingkan dengan amplitude modulation atau modulasi amplitude. Keuntungan metode frekuensi modulasi dibandingkan dengan AM ya, amplitude modulation, diantaranya adalah FM lebih kebal terhadap draw atau noise. Jadi perbandingan antara draw terhadap sinyal yang lebih tinggi ya, daya yang diperlukan untuk pemodulasinya kecil dan lebar jalurnya atau bentuknya audionya sebagai sumber suara lebih lebar dibandingkan dengan AM. Oke, ketika sinyal informasi dimasukkan, frekuensi pembawa naik selama 1,5 putaran sinyal pemodulasi dan menurunnya selama setengah putaran dari polaritas yang berlawanan. Nanti kita lihat gambarnya. Gelombang FM menduduki waktu yang lebih singkat, ada frekuensi lebih tinggi ketika sinyal modulasi positif dan lebih lama ketika modulasi sinyal negatif. Perubahan frekuensi pembawa disebut juga dengan deviasi frekuensi, besarnya sebanding dengan amplitude sesaat sinyal modulasi. Dengan demikian, deviasi akan kecil ketika amplitude sesaat sinyal modulasi nilainya kecil, dan deviasi paling besar ketika sinyal modulasi mencapai puncaknya, baik yang positif ataupun negatif. Nah, ini rasio deviasi adalah D per M. D adalah deviasi puncak, M adalah frekuensi modulasi maksimum dalam hertz. Ini contoh gelombang sinyal. Ini gelombang pembawa atau carrier, dan ini adalah gelombang FM. Jadi gelombang FM itu udah campuran antara yang sudah termodulasi ya, antara gelombang sinyal dan gelombang pembawa. Nah, kita lihat. Nah, ini kan lebih jarang dan sini lebih rapat deviasinya seperti ini. Nah, ini adalah sirkuit yang akan kita simulasikan. Kita akan menggunakan signal generator sebagai input sebagai pengganti mikrofon. Jadi kita mempunyai resistor R3, R4, kita lihat ya, ada R3, R4, dan R5. R4 dan R5 ya, jadi ada di common emitter sama basic ya. Resistor ini kita gunakan untuk membuat tegangan bias dari transistor Q1, transistor Q1, transistor C3 ya, transistor C3 yang di outputnya ya. Nah, ini memblokir arus sinyal DC, sedangkan transistor di depannya ini fungsinya untuk membatasi arus yang akan masuk ke transistor I2. Jadi yang masuk ke sini dibatasi oleh ya R8 ya. C3 ini memblokir arus sinyal DC. Di sini kita akan mensimulasikan F transistor. Kita akan menganalisa bagaimana sinyal berperilaku dengan generator ini kita misalkan sebagai audio atau suara atau sinyal mikrofon yang kita transmisikan. Sinyal kedua yang akan kita amati adalah sinyal setelah dibuat.
sinyal output ini adalah sinyal input yang diperkuat, sinyal yang warna biru merupakan sinyal input yang telah diperkuat. Kita langsung simulasi ya, kita running simulasinya. Oke ya, jadi nah ini sinyalnya udah oke. Kalau ini terlalu rapat, nah kita bisa atur di sininya ya. Nah kita bisa lihat sinyalnya. Nah kita coba satu-satu dulu. Jadi kita settingnya kita samakan semua ya, biar kita lihat perbandingannya. Nah yang ini kita coba samakan juga. Cuman ini cara ini kita bisa selesaikan, atau yang kita lebih kecilkan lagi. Nah oke ya, kita akan coba melihat yang sinyal kuning dan sinyal merah. Yang lain berarti kita off kan dulu ya, sinyal kuning dan yang biru ya. Sinyal kuning ini dan yang biru yang lain kita off dulu. Nah sinyal yang kuning adalah sinyal yang sebelum diperkuat, dan yang ini adalah sinyal yang sudah diperkuat ya. Ya ya kita lihat di sini. Sinyal warna merah merupakan sinyal output yang sudah diperkuat. Jadi sinyal merah ini outputnya sudah diperkuat, sedangkan sinyal warna hijau adalah sinyal yang ditransmisikan, sinyal sudah termodulasi. Oke, sinyal biru itu sinyal input yang sudah diperkuat, sinyal input yang sudah diperkuat. Nah, ini jadi ini kita perkuat, sudah diperkuat, dan nanti kita lihat sinyal yang warna hijau. Kita nyalakan yang sinyal warna hijau. Nah ini adalah output ya yang sudah diperkuat. Jadi kita off kan dulu. Nah beda ya, lebih gede. Terus kita coba yang warna merah. Nah oke, kita off kan yang ini. Nah, beda ya. Ada di sini ya, di sini kita akan mensimulasikan efek transistor. Kita akan menganalisa bagaimana suara berperilaku jika dengan teknik tradisional audio atau suara mikrofon yang ditransmisikan. Yang kedua yang akan kita amati adalah sinyal setelah diperkuat, dan sinyal yang kedua itu sinyal yang diperkuat tadi ya, yang warna merah, yang warna biru ya. Yang warna biru kita lihat di sini kan, yang pertama kuning sinyal input, yang kedua sinyal biru yang sudah diperkuat, yang kedua yang warna biru yang sudah diperkuat. Terus berikutnya sinyal merah merupakan sinyal output yang sudah diperkuat. Jadi kalau yang merah itu output yang sudah diperkuat ya, sedangkan sinyal yang warna hijau adalah sinyal yang akan ditransmisikan, yang sinyal sudah termodulasi. Oke, jadi nanti sinyal yang akan ditransmisikan adalah sinyal yang warna hijau. Nah sinyal warna hijau kayak gini, jadi nanti ini yang akan dimodulasi. Oke ya, sampai di sini saja. Yang terakhir, buatlah kesimpulan dari percobaan di atas ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.